Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Suhendra Iskandar SSI MSC untuk mata kuliah konsep dasar IPA. Insya Allah untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas bersama materi hari ini yang berjudul tumbuhan. Adapun sub CPNK yang akan kita pelajari hari ini seperti berikut. Pertama-tama kita akan membahas tentang sifat-sifat umum tumbuhan. Tumbuhan atau dikenal juga dengan istilah plantae adalah salah satu dari 5 kingdom besar makhluk hidup. Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan memiliki ketujuh ciri-ciri makhluk hidup, yakni bernafas, bergerak, makan, tumbuh dan berkembang biak, pekat terhadap rangsangan, dan bermetabolisme. Adapun yang membedakan tumbuhan dengan makhluk hidup lain adalah mempunyai klorofil dan mampu berfotosintesis. Ini juga yang menjadi alasan mengapa jamur tidak digolongkan sebagai tumbuhan walaupun memiliki banyak ciri-ciri yang menyerupai tumbuhan, karena ketidakmampuan jamur untuk berfotosintesis karena ketiadaan klorofil. Sejak bumi terbentuk 4, miliar tahun lalu hingga bumi berumur 4 miliar tahun, tidak ada kehidupan di bumi kecuali mikroorganisme yang ada di wilayah perairan. Ketika itu, daratan bumi belum ada tumbuhan sama sekali. Tumbuhan pertama di daratan bumi diperkirakan baru muncul 500 juta tahun lalu. Cikal bakal tumbuhan darat itu berasal dari tumbuhan sejenis ganggang yang mengambang di sebuah kolam berair tenang. Lompatan dari tumbuhan di air ke darat itu kemudian memunculkan tumbuhan sejenis lumut. Dengan adanya lumut, tanah pun tercipta sehingga tanaman-tanaman lain seperti tumbuhan paku yang bisa hidup di daerah minim tanah bisa tumbuh, yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya beraneka ragam jenis tanaman lain dengan tingkatan yang lebih tinggi. Di Al-Quran sendiri, salah satunya dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 99 bahwa penciptaan tumbuhan ke muka bumi tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia sendiri. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia penting untuk melestarikan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di pembahasan klasifikasi tumbuhan. Secara garis besar, tumbuhan dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan keberadaan organ pembuluhnya, yakni yang pertama adalah tumbuhan tidak berpembuluh, di mana tumbuhan jenis ini tidak memiliki pembuluh dalam mengantarkan zat hara ke seluruh bagian tubuhnya dan hanya memanfaatkan mekanisme difusi atau osmosis melalui bulu-bulunya yang disebut sebagai rizoid, serta akar, batang, dan daunnya belum bisa dibedakan dengan jelas seperti pada berbagai spesies lumut. Adapun kelompok yang kedua yakni tumbuhan berpembuluh, di mana tumbuhan jenis ini sudah memiliki pembuluh yang jelas yang disebut sebagai xilem dan phloem untuk mengantarkan zat hara ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, serta dapat dibedakan dengan jelas mana bagian akar, batang, serta daunnya. Tumbuhan berpembuluh dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yakni berdasarkan ada tidaknya bijinya. Pertama adalah kelompok tumbuhan berpembuluh tidak berbiji, di mana kelompok ini walaupun memiliki pembuluh dan jelas bagian akar, batang, dan daunnya, tumbuhan ini tidak memiliki alat kelamin jantan dan betina yang jelas dan berkembang biak secara generatif melalui spora layaknya jamur dan tumbuhan tidak berpembuluh. Contoh spesies pada golongan ini adalah seluruh jenis tumbuhan paku. Adapun kelompok yang kedua adalah tumbuhan berbiji, di mana kelompok jenis ini memiliki alat kelamin jantan dan betina yang jelas. Tumbuhan berbiji dapat dibagi lagi menjadi 2 kelompok berdasarkan sempurna atau tidaknya alat kelamin jantan dan betinanya dalam membentuk bunga. Kelompok pertama yakni tumbuhan berbiji terbuka atau disebut juga dengan gimnospermae, di mana pada kelompok ini membentuk bunga sejati yang alat kelamin jantan dan betinanya masih terpisah letaknya.
Selain itu, memiliki ciri-ciri spesifik lain berupa bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, serta keseluruhan kelompok ini memiliki akar tunggal. Ada 4 kelas tumbuhan yang masuk ke dalam kelas ini, yakni pakis-pakisan, ginkgodinae, pinus-pinusan, serta melinjo-melinjoan. Penggolongan yang kedua yakni tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae yang telah memiliki bunga sejati. Digolongkan lagi ke dalam 2 kelompok yakni monokotil atau tumbuhan biji berkeping tunggal dengan ciri-ciri tambahan berupa akar serabut, tidak mengalami pembelahan saat berkecambah, daun bertekstur halus, tulang daun sejajar, serta batang tumbuh lurus tanpa percabangan. Memiliki banyak jenis antara lain anggrek-angrekan, palem-paleman, jahe-jahean, pisang-pisangan, serta padi-padian. Penggolongan tumbuhan berbiji tertutup selanjutnya adalah dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua dengan ciri-ciri tambahan berupa ketika berkecambah biji akan terbelah menjadi 2 daun lembaga yang terpisah serta memiliki akar tunggang. Sama halnya dengan tumbuhan monokotil sebelumnya, tumbuhan dikotil juga memiliki banyak jenis, antara lain ada kacang-kacangan, getah-getahan, terong-terongan, cemara-cemaraan, serta kapas-kapasan. Nah, sekarang waktunya quiz time. Di sini di bagian kiri Bapak punya beberapa list penggolongan tumbuhan. Kemudian di bagian kanan ada beberapa gambar tumbuhan. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah menjodohkan antara nama-nama penggolongan tumbuhan di kiri dengan gambar di kanan yang sesuai. Bapak beri waktu selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, waktu habis. Sekarang kita akan mendengarkan dengan seksama penjelasannya. Jika kalian mengikuti apa yang Bapak sampaikan dari awal, tentunya akan menjadi kuis yang mudah bagi kalian ya. Karena untuk tumbuhan tidak berpembuluh sendiri itu sangat mudah dikenali. Karena antara bagian akar, batang, dan daunnya itu belum dapat dibedakan. Jadi di antara gambar yang ada di kelima gambar ini, tentu saja hanya gambar keempat yang memenuhi. Adapun untuk tumbuhan berpembuluh tidak berbiji bisa dikenali dari tumbuhannya yang tidak memiliki biji. Jadi dari sini bisa terlihat bersama bahwa hanya 2 yang memenuhi. Kemudian untuk tumbuhan biji terbuka bisa dilihat bahwa tumbuhan jenis ini tidak memiliki bunga sempurna ya. Jadi pada gambar ditunjukkan oleh gambar pertama yang hanya berupa strobilus saja ya, yang bukan berupa bunga sejati. Kemudian untuk tumbuhan monokotil bisa dilihat ciri-cirinya yang paling jelas adalah berupa akar serabut serta tidak mengalami pembelahan saat berkecambah. Jadi itu jelas ya, nomor 5 yakni tumbuhan gandum salah satunya. Dan terakhir tumbuhan dikotil di mana memiliki bunga sempurna serta pada saat pembelahan kecambahnya akan terbentuk 2 bagian daunnya. Salah satunya bisa dilihat pada tanaman cabai merah yang terlihat pada gambar yang ketiga. Sehingga ketika kita melakukan pengelompokan dengan benar, maka akan terlihat seperti pada gambar berikut. Berbicara soal manfaat tumbuhan tentunya banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai penyangga kehidupan, di mana kita ketahui bersama bahwa tumbuhan adalah penghasil oksigen terbesar di dunia. Manfaat lainnya yang tidak kalah penting adalah sebagai pangan, juga sebagai bumbu masakan. Tentunya kalian tidak akan pernah berpikir untuk dapat hidup nyaman tentu saja ya, tanpa adanya beraneka ragam rasa di muka bumi ini. Tidak sampai di situ saja, di dunia medis sendiri
Tumbuhan kerap kali digunakan ekstraknya untuk membuat beraneka ragam jenis obat-obatan. Namun pernahkah kalian berpikir apa yang akan terjadi kira-kira jika seandainya seluruh tumbuhan di muka bumi ini punah? Tentu saja hal besar yang akan terjadi ya. Salah satunya yang paling cepat akan kita rasakan dampaknya adalah pasokan oksigen dunia berkurang drastis yang tentu saja akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup di muka bumi. Juga tentu saja akan terjadi banjir dan longsor di mana-mana. Hal itu tentu sangat menyeramkan, bukan? Dan bencana kelaparan massal pun akan terjadi. Mengapa demikian? Karena tumbuhan adalah seperti kita ketahui bersama ada di rantai terbawah dari rantai-rantai makanan yang ada. Maka dengan hilangnya tumbuhan, tentu saja makhluk-makhluk hidup lainnya akan mengalami kekurangan pangan yang sangat drastis, yang tentu saja ini akan menyebabkan kematian massal untuk makhluk-makhluk hidup lainnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, tentunya kalian sudah tahu ya bahwa penting bagi kita untuk melestarikan tumbuhan. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Dikumpulkan minggu depan ya, adik-adik sekalian. Ya, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Jika Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye.